siang hari ini lebih bagusnya seperti biasanya kalau kita melakukan semua aktivitas pembelajaran kita. Alangkah baiknya kita itu harus berdoa. Ayo, siapa di antara adik Bapak yang pimpin kita dalam doa? Tunjuk tangan. Oke, ada orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas doa. Amin. Teman-teman, mari kita semua berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 3 ya. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum Bapak menyampaikan beberapa materi kita untuk siang hari ini, Bapak mau absen kalian dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir di kelas Bapak pada siang hari ini. Oke, yang pertama, Yolanda. Oke, yang kedua, Jefon baru. Oke, bagus. Berarti di kelas kita untuk siang hari ini satu orang yang izin ya. Izin karena sakit. Bagus. Nah, untuk menjaga kenyamanan kita pada proses pembelajaran kita siang hari ini, Bapak lihat di lantai kelas kita ini ada beberapa sampah. Nah, Bapak mau kalian coba pungut sampah yang ada di bawah meja. Bapak beri waktu kalian 2 menit mulai dari sekarang. Oke, baik, karena sampah di lantai kita bersihkan bersama-sama, berarti untuk hari ini maka kita nyaman untuk belajar. Kenapa? Karena lingkungan kita bersih. Nah, sebelum Bapak mau menyampaikan materi baru kita pada siang hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Di antara anak didik Bapak, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Ayo, tunjuk tangan. Oke, Karen, apa Karen? Iya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Karen. Ya, karena minggu lalu itu kita belajar tentang perkembangan teknologi. Nah, apa saja yang telah kita pelajari dari perkembangan teknologi itu? Ayo, siapa? Oke, Cynthia, apa yang pertama Cynthia? Ya, benar sekali. Di mana pembelajaran kita terhadap perkembangan teknologi itu adalah kita belajar tentang perbandingan perkembangan teknologi dari masa lalu dengan masa kini. Contohnya itu perkembangan dalam pengolahan makanan dan juga pakaian. Nah, yang kedua apa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Jepon apa Jepon? Proses-proses dari produksi sumber dari alam terhadap perkembangan teknologi. Ya, benar sekali, yaitu bagaimana proses pengolahan sumber daya alam. Oke, baik. Nah, anak-anak, untuk materi baru kita pada siang hari ini, coba buka halaman 185. Nah, bedakan semua. Ya, oke, bagus. Nah, dalam materi kita baru hari ini, kita belajar tentang masalah sosial. Nah, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, maka Bapak akan memberitahu kepada kalian beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai untuk materi kita pada siang hari ini. Baik, kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang masalah sosial di masyarakat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tentang penyebab terjadinya masalah sosial. Dan yang ketiga, kalian dapat juga menjelaskan cara menanggulangi masalah sosial. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai untuk materi kita pada siang hari ini. Nah, masuk pada materi kita tentang masalah sosial, di mana hari ini kita akan belajar tentang apa saja masalah sosial.
Coba lanjut buka halaman 186. Nah, di situ ada berupa peta konsep, di mana dalam buku ada berapa masalah sosial di situ? Ada 5. Ya benar. Apa masalah sosial yang pertama? Kemiskinan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Dan yang kelima apa? Korupsi. Nah, itu nanti adalah beberapa masalah sosial yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk lebih mudah kita belajar bersama-sama, di sini Bapak mau kita berdiskusi bersama secara berkelompok. Bapak mau kita buat 4 kelompok. Apakah udah dipilih kelompoknya? Ya, oke, kita pakai saja kelompok yang udah dipilih sebanyak 4 kelompok. Nah, sebelum kita masuk pada materinya atau diskusi kita bersama-sama, Bapak mau coba buat kelompok masing-masing. Bapak beri waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Oke, baik, karena kita sudah buat kelompok sebanyak 4. Nah, di sini Bapak akan membagikan masing-masing tugas dari kelompok. Di mana berapa tadi masalah sosial yang akan kita pelajari? 5. Ya, benar, ada 5. Nah, yang pertama adalah di bagian kemiskinan. Bagian kemiskinan di situ untuk tugas kita berdiskusi bersama masing-masing kelompok. Bagian kemiskinan itu Bapak mau kelompok 1. Siapa kelompok 1 katakan? Oke, kelompok 1 bagian kemiskinan. Oke, kelompok 2 bagian pengangguran. Siapa kelompok 2 katakan? Oke, sudah dapat materi kalian? Sudah. Nah, kelompok 3 tentang kenakalan remaja. Siapa kelompok 3? Oke. Dan kelompok 4 tentang kejahatan. Nah, untuk tugas masing-masing kelompok, di sini Bapak ada berupa gambar. Ada berupa gambar, dan kalian lihat bersama-sama. Oke, ini ada gambar kemiskinan. Selanjutnya ada gambar pengangguran. Nah, selanjutnya ada gambar kenakalan remaja. Dan selanjutnya ada gambar kejahatan. Dan yang terakhir nanti yang kita bahas bersama-sama tentang korupsi. Nah, sebelumnya dulu Bapak mau bagi tugas masing-masing kelompok, di mana kecuali nanti kejahatan. Di mana untuk ketiga kelompok di sini, coba kalian gunting ini nanti. Kalian gunting, masing-masing kalian gunting dan kalian tempel di kertas kosong ini. Kalian tempel di kertas kosong ini. Nah, di situ kalian tulis materinya. Contoh untuk kemiskinan. Pertanyaannya, tulis. Pertanyaannya kalian catat nanti di bawah gambar ini ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kemiskinan atau miskin? Yang kedua, apa penyebab kemiskinan? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Untuk kelompok 2 apa kalian? Pengangguran. Nah, soalnya, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Apa penyebab pengangguran? Dan bagaimana cara mengatasi pengangguran? Untuk kelompok kenakalan remaja, tulis apa itu kenakalan remaja? Apa penyebab kenakalan remaja? Dan cara mengatasi kenakalan remaja. Nah, untuk kelompok 4, apa itu kejahatan? Apa penyebab kejahatan? Dan cara mengatasi kejahatan. Nanti kalian gunting ini, kalian tempel di kertas. Di mana kalian tempel di kertas kok? Lalu di bawah gambar ini kalian tulis masing-masing jawaban dari hasil diskusi kalian. Paham kalian semua? Oke, Bapak akan mau membagikan kelompok kemiskinan. Ini, kalian diskusikan bersama ya. Oke, langsung berdiskusi. Pengangguran, kenakalan remaja, dan kejahatan. Oke, silakan berdiskusi dan berikan pendapat untuk masing-masing kelompok. Ya, nanti kalau udah dipilih, lalu kalian di bawah gambar ini nanti kalian buat masing-masing dari jawaban. Apa pertanyaannya tadi? Apa kemiskinan? Yang kedua, penyebab. Dan yang ketiga, kalian kemiskinan ya. Oke. Di bawah ini nanti kalian tulis ya. Satu soalnya apa perbedaan dari kenakalan remaja ya kan?
kita presentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Oke, karena waktunya udah siap, Bapak mau tanya apakah masing-masing tugas kelompoknya udah siap? Oke, karena udah siap sekarang, Bapak mau presentasi di depan. Setiap kelompok dan semua anggota kelompok pun nanti harus maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, yang pertama adalah dari masalah sudah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama itu tentang kemiskinan. Oke, siapa kelompok yang presentasi tentang masalah kemiskinan? Kelompok berapa? Oke, kelompok satu. Kelompok satu maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dan kelompok lain nanti kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok satu. Oke. Kemarin adalah hasil diskusi kami. Oke. Yang satu, miskin berarti tidak dapat mencukupi kebutuhan sadar pada pangan atau makanan dan dapat rumah untuk hidup lebih baik. Dua, sesungguhnya dia ingin sekali membutuhkan seorang sosok tapi tidak memiliki uang dan tidak ada yang membutuhkan uang. Akibatnya kesulitan keluar dari kemiskinan. Tiga, dengan memiliki uang berarti kamu membantu mereka untuk tetap menjadi dengan Oke, terima kasih. Bagaimana hasil dari diskusi kelompok satu? Kelompok lain setuju atau tidak? Setuju. Untuk kelompok satu. Kalian bisa Oke, sekarang materi yang kedua adalah kita belajar tentang pengangguran. Yang kedua, pengangguran. Oke, kelompok satu presentasi tentang pengangguran. Oke, kelompok dua maju ke depan. Kemudian sama kami gambar kalian dan apa hasil dari diskusi kalian. Oke, terima kasih dengan kelompok di mana jawaban dari kelompok 2 sangat detail dan jelas. Apa saja pengertian dari pengangguran, apa penyebabnya dan juga cara mengatasi. Dari kelompok 2 mereka mengatakan cara mengatasi pengangguran adalah belajar mandiri, belajar yang giat dan pintar mencari lowongan pekerjaan. Apapun pekerjaannya yang kalau salah maka kita harus tetap bekerja atau melaksanakan yang demi apa untuk mendapatkan uang. Uang itu untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Bagaimana dari hasil diskusi kelompok 2? Kelompok lain setuju atau tidak? Kelompok 2 silakan kembali ke depan. Oke, nah selanjutnya masalah sosial yang kita pelajari selanjutnya adalah tentang kenakalan remaja. Dan ketiga, kenakalan ya, benar, kenakalan remaja. Ayo, siapa kelompok yang presentasi tentang kenakalan remaja? Oke, kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju ke depan. Perlihatkan sama kami gambar kalian dan apa hasil dari diskusi kalian. Ini adalah hasil dari diskusi kami. Soal apa pengertian dari kenakalan remaja? Jawaban, kenakalan remaja adalah kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Dua, apa penyebab kenakalan remaja? Jika seorang anak mau ikut tawuran mungkin karena dia ingin menunjukkan kesetiaan kawannya. Tiga, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Jika ada kawan yang mengajak tawuran, beranikan diri untuk berkata tidak. Jika ada teman yang menawarkan narkoba, itu bukan teman yang baik. Kamu tidak perlu berkawan dengan anak seperti itu. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Materi dari kelompok 3 tentang apa? Kenakalan remaja. Salah satu contoh dari kenakalan remaja mereka adalah tawuran. Kita kan melihat tawuran, di mana dari tawuran itu adalah sikap antar remaja yang melakukan berkelahi. Dan bukan itu saja bentuk-bentuk dari kenakalan remaja. Ada istilahnya bully atau bully. Ada istilahnya juga kenakalan remaja itu dapat kita katakan melawan orang tua, melawan guru, dan lain sebagainya. Nah, dan cara juga mengatasi kenakalan remaja terhadap diskusi kelompok 3 yaitu yang perlu kita garis bawah itu beranikan diri untuk mengatakan tidak ketika ada seseorang yang mengajak kita untuk berlaku yang tidak baik. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok 3? Kelompok lain setuju atau tidak? Oke, kelompok 3 silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya bagian 4 kita belajar tentang kejahatan. Ya, benar. Kejahatan. Kelompok siapa yang presentasi tentang kejahatan? Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang ke depan, tunjukkan sama kami gambar kalian dan apa hasil diskusi kelompok kalian. Oke. Ini adalah hasil diskusi kelompok kami. Satu, arti kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Jika kamu mencuri, perbuatan itu disebut kejahatan. Dua, karena terpaksa dan tidak punya uang. Tiga, mengatasi kejahatan adalah tugas polisi. Oke, dari hasil diskusi kelompok 4, mereka mengatakan bahwa kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum.
Nah, salah satu ciri yang mereka ambil atau penyebab dari kejahatan yang kelompok 4 ambil adalah karena terpaksa dan tidak punya uang. Dan cara mengatasi kejahatan yang kelompok 4 ambil di sini adalah mereka lebih mengambil ke pihak pengaman. Salah satunya adalah polisi. Oke, dari hasil diskusi kelompok 4, bagaimana kelompok lain setuju atau tidak? Oke, kita berikan mereka tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok 4, silakan ke belakang. Oke. Baik, berdasarkan dengan tempat pembelajaran atau materi masalah sosial yang kita pelajari bersama-sama. Nah, masalah sosial yang belum kita bahas bersama-sama di sini adalah tentang, siapa yang tahu apa tentang ini? Ya, benar, yaitu tentang korupsi. Dan itu adalah masalah sosial yang belum kita bahas bersama-sama. Nah, untuk itu, karena ada satu lagi masalah sosial yang belum kita bahas bersama-sama. Di sini Bapak mau, udah kalian coba ini? Di sini Bapak mau kalian masing-masing kelompok berikan pendapat apa yang dimaksud dengan korupsi, apa penyebab dari korupsi, dan bagaimana cara mencegah korupsi. Berarti otomatis di situ nanti masing-masing pendapatnya akan berbeda-beda. Nah, di situ Bapak mau dalam mengerjakan tugas atau pembahasan tentang korupsi ini, Bapak memberikan itu sebagai tugas di rumah. Maka untuk minggu depan nanti Bapak akan memeriksa kembali tentang apa pendapat kalian atau hasil diskusi kalian tentang masalah sosial terhadap korupsi. Nah, Bapak lihat di situasi kita pada belajar sehari ini mungkin kita tidak begitu semangat. Nah, untuk kita lebih semangat belajar, coba kita buat ice breaking. Ayo. Untuk ice breaking kita yang pertama adalah kita buat tepuk semangat versi 1. Ingat kalian? Kita bersama-sama. Tepuk semangat. Sekarang tepuk semangat versi 2. 3, 2, ya. Oke, baik, karena materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan Bapak ingatkan untuk tugas masing-masing kelompok tentang apa tadi? Korupsi. Otomatis nanti pendapat masing-masing kelompok akan berbeda dan akan kita ingatkan minggu depan. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran kita, coba masing-masing anggota kelompok kembali ke posisi tempat duduk seperti semula. Nah, karena proses pembelajaran kita sudah selesai sampai saat ini, jadi Bapak harap semoga pembelajaran kita hari ini dapat berkenan dapat ilmu kalian dan juga dapat kalian terapkan di lingkungan baik lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, karena hari ini kita telah belajar tentang masalah sosial. Nah, sebelum Bapak mau menutup, ayo di antara anak didik Bapak siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Tunjuk tangan. Ayo. Oke, yang apa sih kan? Ya, benar sekali. Benar juga ya. Yang mana hari ini kita belajar tentang masalah sosial. Nah, dari masalah sosial itu ada 5 macam-macam dari masalah sosial yang telah kita pelajari. Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapat? Oke, apa Cynthia? Ya, benar sekali. Berikan kurang untuk Cynthia. Ya, benar. Karena Bapak tahu untuk materi kita hari ini kalian benar-benar sudah memahami dan dapat kalian terangkan di hati kalian. Nah, untuk pembelajaran kita, alangkah kita kembali berdoa. Dan siapa yang pimpin kita dalam doa? Oke, kami pimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak semua, demikianlah pembelajaran kita siang hari ini. Dan untuk menutupnya, Bapak-Bapak kita semua, selamat siang.